Rupanya sedari tadi Erik sudah mendengar percakapan Tuan Alam dan Wilson, tentang Tuan Alam yang sangat keberatan jika Erik menggantikan posisi Wilson sebagai pemimpin di perusahaan Alexander, dikarenakan status Erik sebagai anak adopsi. Bahkan Tuan Alam sedang berusaha untuk mencari keberadaan cucu kandungnya. Erik memang sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya bahwa status dirinya di keluarga Alexander sebagai anak adopsi. Walaupun sebenarnya dia adalah anak kandung Wilson dari wanita lain. Karena sang ayah sudah menjelaskan semuanya kepada Erik. Erik pun segera menemui ayahnya yang sedang berada di ruang kerja. Dari raut wajah sang ayah, Erik paham betul bahwa saat ini sang ayah sedang menahan amarah. Sepertinya tua bangka itu sangat ingin mencari keberadaan cucunya, Pak. Ucap Erik dengan nada kesal. Wilson menghela nafas sebentar. Kemudian dia menanggapi perkataan putranya. Kamu tenang saja. Ayah tidak akan pernah membiarkannya. Perusahaan Alexander akan segera menjadi milikmu. Kamu yang pantas menjadi pewaris di perusahaan Alexander. Sebenarnya Wilson pun sangat penasaran sekali Marcel diadopsi oleh siapa. Tapi sayangnya data pengadopsi Marcel memang sangat dirahasiakan. Sehingga Wilson tidak bisa menemukan keberadaan Marcel. Dia pasti akan melenyapkan Marcel agar tidak ada yang bisa menghalangi rencananya untuk menguasai perusahaan Alexander. Wilson memang saat ini berstatus sebagai pemimpin perusahaan. Tapi tugasnya hanya mengatur strategi perusahaan atas perintah dari Tuan Alam. Mewarisi perusahaan Alexander dan seluruh kekayaan Alexander adalah sang pewaris yang sebenarnya. Erik pun menganggukkan kepalanya. Iya, Pak. Tapi sebelum itu, aku ingin segera menikah dengan Alexa. Papa tahu sendiri kan kalau aku dari dulu sangat menyukai Alexa. Erik sedari dulu memang sangat mencintai Alexa. Walaupun dia sering bermain dengan banyak perempuan, bagi dia, mereka hanya pemuas hasratnya saja. Tak ada yang mampu menggeser posisi Alexa di hatinya. Iya, kamu tenang saja. Pokoknya Papa akan membuat kamu secepatnya menikah dengan Alexa. Wilson memang manusia yang serakah. Dia berencana setelah berhasil menguasai kekayaan keluarga Alexander. Dia pun berambisi ingin merebut perusahaan Hidecorp. Apalagi Edwin hanya memiliki satu orang putri, sangat mudah baginya untuk menguasai perusahaan tersebut jika seandainya Erik sudah menikah dengan Alexa. Tuan Alam yang sedang berjalan menuju kamarnya, dia tidak sengaja mendengar suara tangisan Jasmine di dalam kamar. Tuan Alam pun segera masuk ke dalam kamar putrinya. Jasmine, kenapa kamu menangis? Apa Wilson menyakitimu? Tanya Tuan Alam yang baru saja masuk ke dalam kamar sang putri. Tuan Alam pun nampak tertegun ketika dia melihat Jasmine sedang menangis sambil memeluk baju bayi. Aku sangat merindukan Marcel, ayah. Seandainya Marcel masih hidup, mungkin yang seharusnya menikah adalah Marcel. Aku ingin sekali melihat wajahnya, memeluknya, dan membesarkannya. Jasmine berkata sambil menangis terisak-isak. Tuan Alam hanya terdiam. Matanya nampak berkaca-kaca. Dia baru menyadarinya ternyata dia sudah menghancurkan kebahagiaan putrinya. Dia telah tega memisahkan seorang anak dari ibunya. Tuan Alam sangat paham mengapa sampai kini Jasmine masih selalu teringat Marcel dan belum bisa-bisa terima dengan kematian Marcel. Mungkin karena sebenarnya Marcel masih hidup, karena itulah sebagai seorang ibu, hatinya Jasmine selalu terikat dengan putranya. Tuan Alam tidak bisa membayangkan bagaimana marahnya Jasmine kepadanya jika seandainya Jasmine tahu bahwa sebenarnya Marcel masih hidup, Tuan Alam sudah membuangnya ke panti asuhan. Saat ini posisi Boy sedikit menindih tubuh Alexa, karena gadis itu tiba-tiba saja menariknya. Mungkin karena Alexa mengira bahwa Boy adalah boneka Son the Ship. Akan tetapi, tiba-tiba saja Boy terpaku ketika dia menyadari bahwa wajahnya dengan wajah Alexa sangat dekat sekali. Bahkan jarak bibir mereka hanya terpaut 1 cm saja. Hampir saja menempel. Bip, bip, bip. Suara ponsel berdering membuyarkan suasana. Rupanya ada seorang wanita yang bernama Claudia mengirim pesan kepada Boy. Boy pun segera bangkit. Dia sangat bernafas lega, hampir saja bibir dia dan Alexa menempel.
Kemudian Boy pun segera membaca pesan yang dikirim oleh Claudia kepadanya. Boy, kapan kamu ada waktu untukku? Aku hanya ingin makan malam denganmu. Tapi kamu selalu sibuk. Boy pun menghela nafas setelah membaca pesan tersebut. Claudia adalah wanita yang ingin dijodohkan oleh Nenek Margareta dengannya. Nenek Margareta memang sudah menganggap Boy sebagai cucunya sendiri. Sekarang Maxime saja bisa hidup bahagia dengan seorang gadis dijodohkan oleh Nenek Margareta. Kini Nenek Margareta pun ingin mencarikan jodoh untuk Boy. Mungkin karena Nenek Margareta sangat mengkhawatirkan Boy, sampai kini Nenek Margareta belum pernah melihat Boy dekat dengan wanita manapun. Dia akan sangat merasa bersalah gara-gara Boy terlalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat Boy menjadi bujang lapuk. Karena itulah Nenek Margareta ingin menjodohkan Boy dengan Claudia. Claudia adalah putri dari salah satu pengusaha yang masih bekerja sama dengan perusahaan Keano Group. Dari dulu Boy memang selalu patuh kepada Nenek Margareta. Dia akan melaksanakan perintah apapun yang Nenek Margareta perintahkan kepadanya. Sekalipun jika Nenek Margareta menikahkan dia dengan Claudia. Bagi Boy menikah dengan Claudia adalah sebuah perintah. Walaupun ketika Boy bertemu dengan Claudia, dia merasakan perasaan yang hambar. Tapi apakah cinta itu penting? Boy pun segera membalas pesan dari Claudia. Maafkan aku saat ini memang sangat sibuk sekali. Setelah membalas pesan dari Claudia, Boy memutuskan untuk segera keluar dari kamar Alexa. Dia benar-benar kaku. Selalu membalas pesanku dengan singkat, gerutu Claudia ketika membaca balasan pesan dari Boy. Tapi dia tidak akan pernah menyerah. Dia harus bisa berusaha sekeras mungkin untuk bisa meluluhkan hati Boy. Claudia telah jatuh cinta kepada Boy dari pandangan pertama. Claudia pun segera membalas pesan dari Boy. Oke, aku paham. Aku harap kapan-kapan kalau kamu lagi gak sibuk, kita ketemu ya. Rupanya Boy hanya membaca saja balasan pesan dari Claudia. Tanpa membalasnya kembali. Mungkin karena dia belum bisa memastikan kapan dia memiliki waktu senggang untuk bertemu dengan Claudia. Setelah masuk ke dalam kamar, Boy segera mematikan lampu dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Dia memang sering tidur dengan keadaan telanjang dada. Sayang sekali tidak ada satu orang pun wanita pernah melihat bagaimana six-pack-nya tubuh pria itu. Dengan otot-otot yang terbentuk di tubuh Boy. Boy memang seorang pria yang rajin berolahraga dan bisa bela diri. Boy adalah seorang pria yang sama sekali tidak mempedulikan kebahagiaannya sendiri. Sehingga dia sama sekali tidak mempedulikan perjodohannya dengan Claudia. Berbeda dengan Alexa, sampai kini Alexa masih bersikeras menentang perjodohannya dengan Eric. Bahkan dulu sampai Edwin meminta Boy untuk membujuk Alexa agar mau dijodohkan dengan Eric. Karena Edwin tahu dari kecil Alexa selalu nurut kepada Boy. Mengapa Boy menganggap cinta itu tidak penting? Karena Boy merasa dia tidak pernah merasakan dirinya dicintai oleh siapapun. Itulah mengapa dia bisa berada di panti asuhan, karena orang tuanya tidak mencintainya. Mereka tidak menginginkan kehadirannya. Sekitar pukul 12 malam, Alexa merasakan dirinya mual. Mungkin karena ini pertama kalinya dia mabuk, sehingga gadis itu segera keluar dari kamar. Setelah sampai di kamar mandi, Alexa segera memuntahkan semua yang ada di dalam isi perutnya ke wastafel. Huek, huek. Setelah merasa lega, Alexa segera berkumur. Kemudian gadis itu berjalan sempoyongan menuju kamar sambil menguap. Huaam. Setelah masuk ke dalam kamar, Alexa merasa heran, mengapa kamarnya tiba-tiba menjadi gelap. Tapi mungkin karena gadis itu masih teler, sehingga dia tidak mempedulikannya. Karena dia sangat ngantuk berat. Ingin segera tidur. Alexa pun bergegas membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tanpa hitungan detik, Alexa langsung tertidur pulas. Gadis itu sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah salah masuk kamar. Boy lupa tidak mengunci kamarnya.